selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Yang pertama, pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih berasal dari kata usul yang berarti dasar atau pokok, dan fikih yang berarti pemahaman yang mendalam. Jadi usul fikih berarti dasar-dasar pemahaman. Sedangkan secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk menggali serta menetapkan hukum syariat Islam yang bersifat amali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ruang lingkup usul fikih yang pertama, sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, kaidah-kaidah kebahasaan seperti makna perintah dan larangan, umum dan khusus, mutlak dan muqayyad. Selanjutnya yang ketiga, metode istinbat hukum, yaitu cara mengeluarkan hukum dari dalil syar'i. Yang keempat, pembahasan hukum syariat meliputi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan yang kelima yaitunya pembahasan tentang mukallaf, yaitu seseorang yang dikenai beban hukum syariat. Sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya. Yang ketiga, semua hukum Islam harus sesuai dengan Al-Quran. Jika bertentangan, maka hukum itu tidak sah. Yang keempat, di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum pokok seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan larangan zina, riba, dan lain sebagainya. Yang hukum kedua yaitunya hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW, yang mana kedudukannya sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis menjelaskan, memperjelas, dan merinci hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang keempat yaitunya contohnya tentang menyuruh Al-Quran menyuruh sholat, tetapi rincian cara sholat, gerakan, baik itu ucapannya, waktunya, dijelaskan dalam hadis. Yang ketiga yaitunya ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama mujtahid atau ahli hukum Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang tentang suatu hukum syariat. Nah, kedudukan ijma yaitunya sumber hukum yang dikaitkan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, ijma ini hanya berlaku jika semua ulama mujtahid sepakat, tidak ada yang berselisih pendapat. Nah, selanjutnya ijma digunakan untuk menetapkan hukum masalah baru yang tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai contoh, kesepakatan para sahabat dan ulama bahwa Al-Quran harus dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitunya qiyas. Qiyas adalah metode analogi, yaitu mengambil hukum suatu perkara yang belum ada nasnya atau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dengan menyamakannya pada perkara yang sudah ada hukum karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Nah, kedudukannya sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, qiyas ini digunakan untuk menetapkan hukum masalah baru yang yang mirip dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Ya, contohnya kamar atau minuman keras diharamkan karena menyebabkan mabuk. Maka semua minuman yang menyebabkan mabuk seperti bir, whisky, dan lainnya juga diharamkan dengan qiyas.
Selanjutnya konsep al-hakam. Pengertian al-hakam. Secara bahasa, al-hakam adalah bentuk jamak dari hukm yang berarti keputusan, ketetapan atau hukum. Secara istilah, al-hakam adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan maupun penetapan sebab dan akibat hukum. Selanjutnya ijtihad, taklid dan urf. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan seluruh kemampuan. Secara istilah berarti upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat Islam dari dalil-dalil yang terperinci ketika tidak ditemukan ketetapan hukum yang jelas. Ijtihad dilakukan pada masalah-masalah yang tidak ada nas yang tegas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pelaku ijtihad disebut mujtahid, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan syarat keilmuan tertentu. Yang kedua, taklid. Taklid secara bahasa berarti berasal dari kata qallada, yang berarti menggantungkan atau mengikuti. Secara istilah, mengikuti pendapat atau fatwa seorang ulama tanpa mengetahui dalil yang melandasinya. Taklid ini dibolehkan bagi orang awam yang belum mampu berijtihad. Taklid ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam menjalani ajaran agama. Selanjutnya urf. Urf secara bahasa berarti kebiasaan, tradisi atau sesuatu yang dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Namun secara istilah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta dapat dijadikan perkembangan dalam penetapan hukum Islam. Urf ini digunakan dalam persoalan muamalah dan sosial. Nah, untuk syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan nas dan membawa kemaslahatan. Kaidah kebahasan dalam usul fikih. Yang pertama, kaidah umum lafaz. A. Am atau umum, lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa batasan seperti kullu atau semua. Yang B. Khas atau khusus, lafaz yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas. C. Mutlak, lafaz yang tidak dibatasi oleh sifat atau syarat. D. Muqayyad, yaitu lafaz yang dibatasi oleh sifat atau syarat tertentu. Yang kedua, kaidah perintah dan larangan. Yang pertama, am atau perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Yang kedua, nahi atau larangan pada asalnya menunjukkan keharaman selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Yang ketiga, yaitu kaidah makna lafaz. A. Hakikah, makna asli suatu lafaz sesuai penggunaan pertama. B. Majaz, makna kiasan dari suatu lafaz karena adanya hubungan tertentu. Yang ketiga, sarih, lafaz yang jelas dan tegas maknanya. Yang keempat, yang D. Kinayah, lafaz yang maknanya tidak langsung dan membutuhkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kejelasan dan ketidakjelasan lafaz. A. Muhkam, yaitu lafaz yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. B. Mutasyabih, lafaz yang maknanya samar dan memerlukan penjelasan. C. Mujmal, lafaz global yang membutuhkan penafsiran lebih lanjut. D. Mubayyan, lafaz yang menjelaskan makna lafaz mujmal. Nah, selanjutnya yang keempat, lafaz berdasarkan cara penunjukan makna. Yang A. Nas, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan tegas. B. Zahir, lafaz yang maknanya jelas tetapi masih mungkin ditakwil. C. Mufassar, lafaz yang dijelaskan secara rinci. D. Muawwal, lafaz yang ditakwilkan dari makna lahiriah karena dalil tertentu. Yang kelima, kaidah pertentangan dalil. Yang pertama, yang A. Nasih, dalil yang menghapus hukum sebelumnya. B. Mansukh, hukum yang dihapus oleh dalil lain. C. Tarjih, menguatkan salah satu dalil jika terjadinya pertentangan. Selanjutnya, pembagian al-hakam. Dalam usul fikih, al-hakam terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi. Nah, hukum taklifi ini hukum yang berisi tuntutan atau pilihan terhadap perbuatan mukallaf.
Nah, macam-macam hukum taklifi ini, yang pertama wajib, perbuatan yang harus dikerjakan, jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua sunnah, perbuatan yang dianjurkan, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sebagai contohnya yaitu sholat sunnah. Selanjutnya haram, perbuatan yang dilarang, jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dilakukan berdosa. Contohnya mencuri. Yang keempat makruh, perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya makan berlebihan. Yang kelima mubah, yaitu perbuatan yang dibolehkan, tidak berpahala dan tidak berdosa jika ditinggalkan atau dilakukan. Nah, contohnya makan dan minuman yang halal. Hukum yang kedua yaitu hukum wadi'i, hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, penghalang, dan ketentuan sah atau batalnya suatu perbuatan. Nah, macam-macam hukum wadi'i. Yang pertama sebab, sesuatu yang menyebabkan adanya hukum. Contoh, masuk waktu sholat menjadi sebab wajibnya sholat. Yang kedua syarat, sesuatu yang harus ada agar hukum itu berlaku. Contohnya wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Yang ketiga mani atau penghalang, sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum. Contohnya haid menghalangi kewajiban sholat. Yang keempat sah, perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat sehingga dianggap benar. Contohnya sholat dengan syarat dan rukun yang lengkap. Yang kelima batal atau fasid, yang mana perbuatan yang tidak memenuhi rukun atau syarat sehingga tidak sah. Contohnya sholat tanpa wudhu. Yang keenam azimah, yaitu hukum asal yang berlaku dalam kondisi normal. Contoh sholat wajib berdiri. Yang ketujuh ruksah, berarti keringanan hukum karena adanya keadaan tertentu. Contoh sholat duduk bagi orang yang sakit. Selanjutnya fungsi konsep al-hakam. Yang pertama menjadikan pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Yang kedua membantu membedakan kewajiban, larangan, dan kebolehan. Yang ketiga memberi kemudahan dalam mengamalkan syariat sesuai dengan kondisi manusia.